Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa itu Tianjun? Kalau begitu, biarkan saya melihat apa itu Tianjun. Kata Xiaoyan. Bagaimanapun, ilusi yang baru saja muncul itu tidak terlalu mengejutkan Xiaoyan. Sebaliknya, hal itu membuat Xiaoyan memancarkan semangat ketekunan yang sangat kuat. Karena keruntuhan tubuh fisik hanyalah ilusi. Adapun daging dan darah yang hancur itu adalah kekuatan jalan surgawi yang dipancarkan oleh pilar Tianjun ini. Jadi begitu suara ini keluar, Xiaoyan juga sebenarnya senang di hatinya. Karena kalimat ini juga melambangkan warisan dari pilar Tianjun. Adapun apakah Xiaoyan dapat mewarisi warisannya dan bisa mendapatkan pilar Tianjun itu tergantung pada Xiaoyan apakah dia bisa menanggung momen ini. Pada saat ini, di antara telapak tangan Xiaoyan dan pilar Tianjun, saat Xiaoyan akan menyentuhnya, tiba-tiba ada kilatan guntur yang sangat kuat. Sehingga Xiaoyan yang sudah merasakan penindasan yang kuat, ditambah dengan perasaan, ini justru membuat Xiaoyan sulit bernafas. Kemudian daging dan darah bereaksi lebih awal dari Xiaoyan. Tiba-tiba energi dan darah dalam tubuhnya juga mulai mengalir lebih cepat. Bahkan setelah Xiaoyan menyentuhnya sebentar, pemberdayaan surgawi langsung tercurah ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, lautan kehidupan yang megah langsung melonjak menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan dari pilar Tianjun. Apakah kehidupan atau apakah kematian? Itu adalah jalan surgawi. Apakah Anda mengerti? Suara ilusi itu terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Hanya saja saat ini Xiaoyan tidak memiliki cara untuk memahami apa yang dia katakan pilar Tianjun. Karena kecepatan keruntuhan tubuh fisik membuatnya tidak punya waktu untuk berpikir. Bagaimanapun, hilangnya vitalitas dari banyak makhluk hidup dan vitalitas Xiaoyan sebelumnya hanya dalam beberapa tarikan nafas ini. Langsung dikembalikan dalam keadaan penuh ke tubuh Xiaoyan. Namun gelombang kehidupan ini tidak berhenti karena hal ini. Vitalitas agung masih melonjak ke dalam tubuh Xiaoyan seperti gelombang pasang. Jadi, jika Xiaoyan diibaratkan seperti danau yang luas, danau tersebut terdapat air yang sudah penuh di dalamnya. Dan vitalitas yang dicurahkan pilar Tianjun ke dalam tubuh Xiaoyan ini, seperti air laut yang tiada habisnya. Jadi tidak peduli apa yang dipaksakan ke dalam danau penuh Xiaoyan. Vitalitas asli itu tiba-tiba berubah menjadi kekuatan penghancur dalam sekejap, seolah-olah untuk membiarkan tubuh fisik Xiaoyan hancur. Jika Anda sudah kenyang, Anda akan kalah. Kalau airnya penuh, airnya meluap, itu akan berubah menjadi hal-hal ekstrim. Dan itu harus dibalik. Karena apakah ini hidup atau kehancuran? Semua memerlukan keseimbangan. Luar. Tepat ketika suara itu keluar lagi, tubuh fisik Xiaoyan hancur total, sehingga mengekspos tulang putihnya. Namun meski hanya tinggal tulangnya saja, vitalitas yang melonjak dari pilar Tianjun tidak berhenti di situ, dan masih mengalir deras ke dalamnya. Hingga pada akhirnya, tulang-tulang Xiaoyan tidak dapat menopangnya, dan akhirnya runtuh. Tapi Xiaoyan tidak mati karena kehancuran ini, karena pada saat Xiaoyan sedang bingung, sambil merasakan kehancuran yang tiada habisnya, dan Xiaoyan juga merasakan vitalitas yang tiada habisnya. Jika Xiaoyan tidak pernah bubar, sehingga tubuhnya yang rusak ini sebenarnya mulai memadat lagi, seolah-olah tubuh setinggi puluhan ribu kaki ini tidak pernah runtuh. Tapi Xiaoyan tahu bahwa inilah kekuatan pemberdayaan dari pilar Tianjun. Hidup atau mati, itu adalah hubungan sebab dan akibat. Jika tidak ada hidup atau mati tanpa kematian, maka tidak ada aturan. Tianjun juga salah satu aturannya alasan mengapa pilar Tianjun bisa menjadi harta karun klan dewa asli tertinggi. Dan ini adalah katakan pilar Tianjun. Tapi apa arti dari Tianjun ini? Setelah tubuh Xiaoyan dibentuk kembali di bawah vitalitas yang agung ini,
namun tidak ada vitalitas yang stagnan, dan berubah menjadi kekuatan penghancur. Sehingga tubuh Xiaoyan dihancurkan lagi, entah itu menghancurkan atau membangun kembali. Selain rasa sakit fisik, ujian terbesar adalah jiwa dan kemauan Xiaoyan, karena hanya dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk menghancurkan dan membangunnya kembali saat pilar Tianjun menyerap vitalitas. Tapi Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses ini. Namun bahkan Xiaoyan tidak mempunyai perkiraan kasar dalam pikirannya. Tidak mungkin memperkirakan berapa banyak vitalitas yang terkandung dalam pilar Tianjun. Saat ini, seperti yang dikatakan Qin Huanshen, dalam momen ini untuk Xiaoyan adalah berkah yang luar biasa. Karena dalam kehancuran dan menghancurkan dan dilahirkan kembali ini, Xiaoyan bahkan merasa telah masuki reinkarnasi tanpa batas. Dan dalam kehancuran dan kelahiran kembali ini, Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa tubuh saya secara bertahap menjadi lebih kuat. Jadi Xiaoyan juga merasa senang, karena tidak peduli apakah itu avatar dari dewa asli atau apakah tubuh utama yang sebenarnya. Sekarang, kedua tubuh ini berada dalam keadaan yang gila, dan mereka juga masih terus berkembang. Sepertinya ciptaan sebenarnya jelas bukan hanya perempaan tubuh saja, tapi inilah arti sebenarnya dari kata Tianjun. Sambil memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya bisa menutup matanya dan dia tidak lagi memperhatikan apakah tubuhnya hancur atau terlahir kembali. Karena ada vitalitas yang tidak ada habisnya. Jadi Xiaoyan tidak perlu takut dan dia terus mencoba untuk tetap tenang. Karena dia juga ingin melihat aturan-aturan pilar Tianjun. Bagaimanapun Xiaoyan baru sekarang, dia dapat memahami arti sebenarnya dari Tianjun. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu lagi sudah berapa kali tubuhnya dihancurkan dan berapa kali dia terlahir kembali. Karena hal itu sudah terulang lagi dan lagi. Jika saya hidup, itu hanya bisa disebut hidup. Namun setelah kematian, sebelumnya saya benar-benar berpikir bahwa tidak ada apa-apa setelah kematian. Tapi hidup adalah sebuah siklus. Dan ini seperti sungai waktu yang panjang untuk manusia fana dengan umur pendek. Mereka bisa sebelum kematian dan menghilang selamanya, tapi untuk eksistensi seperti keabadian yang tidak takut dengan berlalunya waktu. Jadi apakah waktu benar-benar bergerak maju? Xiaoyan terus berpikir dan terus mencoba memahami apa yang terjadi padanya saat ini. Namun dia percaya bahwa makna surga terletak di antara kehancuran dan kelahiran kembali tubuh fisik. Jadi untuk pemahaman Xiaoyan tidak perlu dikatakan lagi tentang reinkarnasi dirinya. Jadi bagaimana pemahaman bisa menjadi rendah? Sebab dan akibat adalah hidup dan mati, benar dan salah, itu semua yang ada di hati. Sekarang saya mengerti, arti dari Tianjun adalah hati. Kata Xiaoyan dengan keras. Bagaimana menurut Anda? Begitulah caranya hati adalah Tianjun. Tiba-tiba suara pilar Tianjun menyebar lagi. Pada saat yang sama setelah Xiaoyan menyadari di dalam hatinya, nafasnya tiba-tiba melonjak dan gila-gilaan. Saat itulah Xiaoyan tiba-tiba merasakan sebuah pemikiran. Sebuah ide yang berhubungan dengan pilar Tianjun muncul di jiwanya. Sebelumnya, Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi di sini dan menyadari kebenarannya. Sedemikian rupa sehingga dia lupa berapa kali tubuhnya dihancurkan dan dilahirkan kembali. Sekarang, selain 9 bintang di antara alis avatar dewa asli, di matanya 2 bintang juga bersinar benar-benar muncul. Jelas saat ini avatar dewa asli tidak perlu lagi menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan yang sebenarnya. Bagaimanapun avatar dewa aslinya sudah mencapai alam leluhur. Dan sekarang, aura Xiaoyan sendiri perlahan menyebar dengan gila-gilaan. Karena pada saat ini, kekuatan abadi langsung diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Kemudian mengubah tulangnya menjadi emas. Karena kekuatan keabadian tidak lain hanya terletak pada hati dan daging. Jadi sekarang sudah menyatu ke dalam tulangnya. Saya akhirnya membuat terobosan. Langkah ke-8 keabadian kaisar. Gumam Xiaoyan dalam hatinya.
Dan tatapan mata Xiaoyan juga menunjukkan cahaya yang sangat kuat untuk melihat pilar Tianjun di depannya, dan itu membuat pemahaman Xiaoyan juga meningkat. Untuk berkultivasi keabadian kaisar, selain mendapatkan keberuntungan melalui pengalaman, mereka yang mendapat keberuntungan besar dari jalan surga, dan itu juga sama berharganya dengan pilar Tianjun, sehingga memungkinkan saya dapat mencapai terobosan. Sebenarnya, Xiaoyan tidak tahu untuk mendapatkan terobosan bukan hanya karena keberuntungan, dan reinkarnasi dirinya yang dibutuhkan adalah pengalaman dan pemahaman jalan surga. Tapi apa yang sebenarnya membuat saya menerobos? Inilah arti dari Tianjun. Setelah melihat pikiran saya sendiri, apa yang saya pikirkan dan lakukan, itulah yang saya inginkan. Namanya juga bisa disebut Tianjun. Setelah pencerahan ini, Xiaoyan sepenuhnya fokus dan terus merasakan kekuatan pemberdayaan pilar Tianjun, sehingga dapat membuat tubuh fisik seseorang menjadi kuat kembali. Tentu saja, itu lebih baik, selain menerobos ke langkah ke-8 jadi sekarang. Di antara alis Xiaoyan, sebenarnya ada 4 bintang dewa asli yang berkedip. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.